Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran Quran dan hadis yang bertemakan mari belajar hadis persaudaraan. Nah, gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya, agar pembelajaran hari ini kalian bisa terus semangat. Oke, bisa dimulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita doa belajar dulu ya, agar pembelajaran hari ini diridhoi sama Allah, dimudahkan dan menjadi amal sholih. Amin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah kisah inspiratif Rasulullah SAW dengan pengemis buta Yahudi. Kisah ini menceritakan tentang persaudaraan. Langsung aja ya, kita tonton videonya. Dan kalian jangan lupa ya, perhatikan dengan baik-baik. Oke? Salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya?
Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah, pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Ya, begitulah kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi. Sangat mengharukan sekali ya. Kita dapat mengambil hikmah yang banyak sekali dari kisah tersebut. Bahwa Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan dalam hal persaudaraan. Semua bagi beliau adalah saudara
Dan kita wajib sebagai umat Islam berbuat baik kepada siapapun dan kepada seluruh manusia, dimanapun dan latar belakang apapun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hadis tentang persaudaraan. Ibu bacakan ya. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang telah dibacakan tadi, kita dapat mengambil pesannya, yaitu pentingnya persaudaraan di dalam Islam itu sampai diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka ikut sakit bagian tubuh yang lain, bagaikan sakit panas dan demam. Itulah pentingnya betapa persahabatan dan persaudaraan itu menjadi pondasi dan dasar pijakan dalam Islam sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kisah tersebut. Kita juga dapat mengambil pesan moral bahwa kerjasama menjadi kunci utama dalam persaudaraan. Tidak egois dan tidak merasa diri paling penting dan berjasa. Itulah sikap mukmin yang harus dibangun dalam diri. Ya, hikmah dalam menjalin Nah, baik, di sini Ibu akan menampilkan contoh perilaku yang mencerminkan menjalin dan menjaga persaudaraan yang bisa kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nih, salah satu contoh yang pertama yaitu saling memaafkan. Nah, ketika kalian berbuat salah atau ketika teman kalian berbuat salah kepada kalian, hendaklah kalian memaafkan, dan saling menghargai dan menghormati sehingga terjalinlah persaudaraan yang sejati. Dan yang kedua, ini adalah gambar kakek-kakek dengan kedua anak SD, laki-laki dan perempuan. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Yap, betul. Di sini mereka berdua sedang membantu kakek-kakek tua yang ingin menyeberang. Kebayangkan kakek tua sudah rentan nyebrang sendiri, apalagi dengan kondisi mobil dan motor yang melaju sangat cepat. Itu sangat mengkhawatirkan. Makanya kita sebagai orang yang bisa dibilang masih muda, kita harus membantu yang lebih tua. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh kedua anak ini, saling membantu kakeknya untuk menyeberang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kalian lakukan. Selain ada hikmah, kita juga bisa merasakan manfaat persaudaraan loh. Yang pertama, akan menumbuhkan kekuatan dalam Islam. Yang kedua, adanya ketenangan batin karena hidup akan lebih damai. Dan yang ketiga, adanya rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama. Ya, jadi manfaatnya memang sangat banyak sekali. Kita manusia sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, alangkah baiknya ketika kita sudah menjalin persaudaraan, pastinya ketika kita memerlukan suatu bantuan, pasti mereka akan membantu kita karena kita telah menjalin persaudaraan itu. Tapi ketika kita tidak menjalin itu dan acuh tak acuh, maka mereka pun tidak mau untuk berteman dengan kita ataupun menjalin persaudaraan. Ya, mungkin
Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan di pelajaran Quran dan hadis hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kita baca doa dulu yuk. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin, amin ya Allah. Ya, mohon maaf kalau Ibu ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan serta kesalahan murni dari diri pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.